untuk Indonesia tidak hanya bikin peneliti, kita mau bikin pesawat terbang. Dan kalian sudah buktikan bahwa kita mampu pesawat terbang. Indonesia ingin membuat kendaraan sendiri. Kita capek beli buatan luar. Indonesia negara besar, Indonesia negara keempat terbesar. Kita harus punya merek, kita harus punya kendaraan buatan anak-anak Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya sangat gembira, saya sangat bangga hadir di tengah-tengah saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, industri pertahanan adalah bagian vital, bagian yang menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara sekalian, kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita luasannya adalah sama dengan seluruh Eropa Barat. Eropa Barat dan Eropa Tengah itu sekarang 27 negara. Kita satu negara. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Kita sekarang ekonomi kita adalah ke-16 terbesar di dunia. Dan kita memiliki sumber alam yang begitu luar biasa kayanya. Begitu banyak pakar, begitu banyak lembaga-lembaga internasional mengatakan bahwa dengan proyeksi sekarang, dengan parameter sekarang, dengan indikator sekarang, kita akan menjadi dalam waktu yang tidak lama lagi kemungkinan besar ekonomi ke-8, ke-7, bahkan ada yang mengatakan kita bisa menjadi ekonomi ke-5 atau ke-4 terbesar di dunia. Tetapi selalu ada tetapinya. Ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terlalu cepat gembira. Dikasih indikator itu sudah tepuk tangan kalian, ya kan? Akan ada tetapinya. Tetapinya adalah apakah anak-anak bangsa Indonesia yang diwakili oleh kalian semua. Maaf saya hubungi kalian ya. Tapi bukan salah saya, ini salah panitia ini. Ya. Kalau ini saya pindahin, kalian saya hubungi. Jadi saya minta izin aja kepada kalian ya. Tidak ada maksud untuk menghubungi saudara. Apakah bangsa kita mampu untuk memanfaatkan kekayaan ini? Itu pertama. Kedua, apakah anak-anak bangsa Indonesia
mampu mengelola kekayaan ini. Ketiga, apakah anak-anak Indonesia mampu menjaga kekayaan ini? Jadi saudara, yang akan menentukan apakah kita mampu terus naik menjadi negara yang makmur atau tidak, itu yang kita inginkan. Kita ingin menjadi negara yang maju, kita ingin Indonesia maju, kita ingin menjadi negara makmur. Kita tidak mau hanya menjadi negara yang berani proklamasi kemerdekaan. Merdeka untuk kita, merdeka, cita-cita merdeka adalah Indonesia makmur. Dan Indonesia makmur adalah kalau seluruh rakyat Indonesia menikmati kemakmuran tersebut. Saudara-saudara, kita harus sekarang melihat, kalau kita mau melihat ke depan, kita harus tahu kita berada di mana. Dan kalau kita mau tahu kita berada di mana, kita harus tahu dari mana kita berasal. Saudara-saudara, pertama saya mau tanya, suara saya jelas atau tidak? Jelas ya, terima kasih. Saudara-saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita capai, apa yang disampaikan oleh insinyur-insinyur tadi, adalah hasil pemikiran, inisiatif, keberanian, keputusan pendahulu-pendahulu kita. Dari sejak awal pendiri bangsa kita ingin Indonesia menguasai teknologi dan menjadi negara industri. Dulu Belanda mengejek kita. Mereka mengejek kita dengan mengatakan, bagaimana Indonesia mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Itu mereka katakan tahun 45. Bagaimana Indonesia mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu mereka mengejek. Dan untuk itu pendahulu-pendahulu kita, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Pak Habibie, mereka niat untuk Indonesia tidak hanya bikin peniti, kita mau bikin pesawat terbang. Dan kalian sudah buktikan bahwa kita mampu pesawat terbang. Bahkan kita mampu sudah 25 tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Dan kita bertekad sekarang untuk menghidupkan lagi, maaf, bukan menghidupkan lagi, karena industri pertahanan kita tidak pernah mati, tapi lesu, agak lesu-lesu sedikit. Tapi kita bertekad untuk kita sekarang bangkit, seluruh industri bangkit. Waktu saya
pertama menjadi Menteri Pertahanan berapa minggu, Presiden kita Pak Jokowi memberi tugas kepada saya, Menhan, coba bagaimana industri pertahanan kita bisa kuat, bisa berdiri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tekad, niat, kehendak, arah dari Presiden kita saya laksanakan dan saya eksekusi. Dan alhamdulillah tadi Pak Bobi menyampaikan laporan bahwa selama saya menjadi Menteri Pertahanan, kontrak untuk BUMN industri pertahanan naik 800%. Nilai kontrak naik 454,97%, hampir 500%. Dari 30 triliun menjadi 138,6 triliun rupiah, saudara sekalian. Dan insya Allah akan kita tingkatkan lagi, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya berbesar hati, dan ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden tentang kemampuan kalian di PT PAL, PT DI, di LEN, Dahana, Pindad, NTP, ya. Kita mampu, kalian mampu, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras kalian, atas keteguhan hati kalian. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bangsa kita sangat kaya, bangsa kita sangat besar, dan karena itu bangsa kita selalu diiri oleh bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa yang tidak menghendaki Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia kuat. Mereka tidak suka Indonesia kaya. Mereka tidak suka Indonesia muncul sebagai negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ini tantangan kita. Ini tantangan kita. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah, sangat ramah, kadang-kadang terlalu ramah. Bangsa kita kadang-kadang jadi bangsa yang sangat lugu. Menurut saya kadang-kadang terlalu lugu, ya kan? Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kita dikerjain oleh pihak-pihak luar. Mereka ingin Indonesia sebagai sumber bahan mentah. Mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk mentah. Presiden kita, pemerintah kita sekarang melaksanakan program hilirisasi. Tidak boleh kita ekspor, tidak boleh kita jual bahan mentah. Sumber alam tidak boleh kita jual mentah lagi. Kita harus olah
di Indonesia. Pabrik-pabrik semuanya harus di Indonesia. Anak-anak Indonesia harus bekerja dengan baik dan harus mendapat gaji yang layak. Kita tidak mau anak-anak Indonesia, kita tidak mau rakyat Indonesia hanya selalu menerima UMR terus. Saya bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Saya di dalam, dulu di luar. Dulu rival, sekarang anak buah. Saya saksi. Strategi beliau benar. Strategi beliau benar dan keputusan-keputusan beliau selalu pro Indonesia dan pro rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar. Kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Dengan yang sudah dirintis, apabila nanti kita teruskan arah pembangunan kita, saya hakul yakin bahwa Indonesia bisa makmur dan rakyatnya bisa hidup sejahtera. Indonesia punya banyak anak-anak pinter, Kalau saya ke Jepang, kalau saya ke Timur Tengah, kalau saya ke Amerika, kalau saya ke Eropa, saya ketemu anak-anak Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar, terbaik di dunia. Banyak yang dulu bekerja di PT DI. Tidak ada masalah, biar mereka kerja di luar, biar mereka dapat pengalaman, biar mereka menimba ilmu. Pada saatnya mereka kembali, mereka bersama-sama akan membangun seluruh industri kita, saudara-saudara. Contohnya Pak Kaharudin Zenot, lama di luar negeri, lama di Jepang. Saking lamanya kepalanya jadi botak. Orang botak tandanya pinter. Benar. Saya juga udah mulai botak juga ini. Pak Zenot ini lama di Jepang. Saya dengar ini ada anak Indonesia yang pinter. Saya cari, ketemu. Saya bilang, Anda harus berbakti kepada bangsa dan negara. Dan alhamdulillah Presiden Jokowi setuju. Beliau jadi dirut PT PAL. Kita tidak mau hanya membeli kapal selam. Kita mau bikin kapal selam di Indonesia. Kita tidak mau beli UAV. Kita mau bikin UAV di Indonesia. Kita tidak mau beli pesawat tempur dari luar. Sekarang terpaksa kita beli. Tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Juga ada putra Indonesia, Profesor Sigit, dulu lama di Amerika, lulusan MIT. Kalau MIT pasti pinter.
kerja di General Motors. Pulang, saya dengar ada orang ini, saya minta bantu masuk PT Pindad. Sekarang beliau Direktur Teknologi PT Pindad. Karena dulu beliau kerja di General Motors, saya bilang, Profesor Sigit, Indonesia ingin membuat kendaraan sendiri. Kita capek beli buatan luar. Indonesia negara besar, Indonesia negara keempat terbesar. Kita harus punya merek, kita harus punya kendaraan buatan anak-anak Indonesia sendiri. Dan kita alhamdulillah berhasil. Saya dapat laporan Oktober sudah mulai produksi. Benar Pak Sigit? Kepalanya juga mulai botak juga itu. Tadi dilaporkan kontrak dari Kemhan 2.800 kendaraan. Sudah kita tambah menjadi 7.000 kendaraan. Saya lapor ke Presiden, beliau mengatakan, Menhan, kenapa nggak bisa 10.000? Siapa? 10.000 akan kita berikan. Kalau Panglima tanya, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Jadi saudara-saudara, saya tanya di Rut Pindad, bisa nggak 10.000? Bisa nggak 10.000? Bisa. Kalau nggak bisa, terpaksa kita cari dirut baru ini.